Ya pemirsa, kami kemarin di Apa Kabar Indonesia Malam juga sempat mewawancarai anak dari korban, yaitu yang kemudian menjelaskan bagaimanakah kronologi dari mulai mobil rental miliknya yang kemudian dibawa kabur oleh penyewa hingga kemudian berujung penembakan terhadap ayahnya. Rizky kemudian juga kemarin sempat menjelaskan bagaimanakah kekecewaannya terhadap polisi pada saat meminta pendampingan namun kemudian ditolak karena alasan prosedural. Kita simak cuplikannya berikut ini. Ya, kita memang pengejaran mobil ini sebelumnya memang sudah sudah bertemu berpapasan langsung ya di Saketi Pandeglang ya. Waktu itu mobil kami yang Brio itu dibawa oleh seseorang yang tidak kami kenal dan bukan penyewanya yang atas nama Ajat tersebut. Lalu kami ayah saya menanyakan dapat dari manakah mobil ini. Lalu dari yang membawa mobil kami itu dia langsung mendorongkan pistol ke arah ayah kami sehingga ayah kami langsung mundur karena ayah kami tidak memiliki alat bela diri. Setelah itu dari belakang ternyata ada mobil Sigra yang membututi mobil Brio, yaitu satu kelompok dari mobil Brio tersebut. Kemudian dari kejadian tersebut mobil langsung lari menuju ke arah Pantai Anyer, Pantai Carita dan Anyer ya. Setelah itu kita melakukan pengejaran, tetapi kita tetap berpikir anggota tim itu berpikir bagaimana caranya mengambil mobil kami, sedangkan di mobil kami itu terdapat senjata api. Maka dari itu pada saat di Pantai Sambolo Anyer, kita mobil Brio tersebut berhenti sekitar 15 sampai 20 menit. Lalu kita inisiatif untuk menghubungi Polres atau Polsek terdekat. Kebetulan pada saat itu Polsek Cinangka lah yang terdekat dari lokasi kami. Hanya berjarak 2 km Polsek Cinangka dengan mobil Brio kami. Lalu ayah saya datang ke Polsek Cinangka meminta pendampingan dari Polsek Cinangka untuk mendampingi kami mengejar mobil kami yang sedang dibawa kabur. Kemudian dari pihak Polsek tidak bisa karena mengira kalau kami ini dari leasing. Tapi sudah langsung dibantahkan oleh ayah saya bahwa kami ini rental mobil, pemilik mobilnya langsung, dan kami membawa BPKB, STNK dan kunci serep sebagai alat bukti kepemilikan kendaraan. Itu sudah ditunjukkan langsung ya Mas Kemudian Rizky, dari itu pun kita belum menunjukkan tapi sudah mendapatkan penolakan dari Polsek Cinangkanya. Dan ayah saya pun sudah menawarkan imbalan sebagai uang kerja petugas yang piket pada malam itu untuk mendampingi kami ya melakukan pengejaran mobil tersebut. Karena jujur kami tidak berani karena memang yang membawa mobil Brio itu memiliki senjata api. Setelah itu dari petugas yang piket pada malam itu dia menghubungi Kapolsek untuk menanyakan apakah bisa untuk mendampingi kami. Ternyata dari pihak Kapolsek pun tidak menerima pendampingan terhadap kami. Dan kami pun mendapatkan saran dari petugas yang piket pada malam itu agar kami mengejar mobil kami sendiri ke mobil Brio tersebut. Padahal kami tahu bahwa mobil tersebut memiliki senjata api, tetapi respon dari petugas yang piket pada malam itu mengatakan bahwa senjata api itu hanya bohongan. Seperti itu. Akhirnya tim rental dapat mengamankan orang yang membawa mobil Brio yang awalnya menodongkan pistol ke arah kami. Tapi sayangnya mobil orang tersebut tidak membawa senjata api, padahal kita ingin mengamankan senjata api yang dipegang oleh orang tersebut. Dan dia mengakui ia oknum dari anggota TNI AL. Lalu kita mengamankan. Pada saat kita kumpul di depan mobil Brio tersebut, dari mobil Sigra itu sudah membuka kaca mobil dan mengarahkan pistol ke arah kami, dan terjadilah
penembakan langsung, tidak ada peringatan, langsung mengarah ke kerumunan kami. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar, karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Yaitu tadi wawancara saya bersama dengan anak korban, Rizky Agam, yang menjelaskan secara lengkap bagaimanakah kronologi pada saat kejadian. Sekaligus juga tadi kami tayangkan klarifikasi dari Kapolsek Cinangka. Pak Ito, kami minta respon Anda, Pak Ito. Ya, baik Mbak. Yang pertama tentunya kasus ini akan menjadi kajian ya untuk perbaikan protap sehingga bagi anggota tidak ragu dalam bertindak. Ya, tadi Pak Prof Wahyu sudah sampaikan juga. Yang kedua, protap ini merupakan pedoman dasar ya dalam melakukan tindakan kepolisian. Tapi ada juga namanya diskresi atau fleksibilitas ya bagi anggota berdasarkan satu perhitungan ya, pertimbangan tertentu. Tentunya ini harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga anggota tersebut tidak terkena sanksi apabila melakukan diskresi. Kalau saya melihat tayangan video, Mbak, analisa saya, memang di situ terjadi kontak fisik ya, kontak fisik. Sehingga kini juga perlu pendalaman dari pihak internal TNI yang untuk mendalami kenapa kok sampai oknum itu menembak. Apakah dia dalam keadaan terdesak atau apa, tapi meskipun itu tetap salah ya, tetap salah. Nah, dalam hal ini saya kira mungkin kita juga harus melihat kasus ini secara komprehensif, terutama dari pihak kepolisian yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Jangan sampai ada seolah-olah kita tidak istilahnya melakukan satu tindakan atau pelayanan kepada masyarakat, sementara anggota masih mempertimbangkan apakah tindakan yang akan dilakukan itu karena ini ada upaya paksa, ini akan berakibat kepada yang bersangkutan apabila memenuhi permintaan tersebut. Kita belum tahu apakah memang betul dari pihak rental itu betul-betul sudah menunjukkan sebagaimana disampaikan oleh anak korban, atau mungkin dari versi kepolisian mereka belum menunjukkan tapi sudah minta untuk didampingi. Saya kira ini satu hal yang memang akan membuat anggota ragu-ragu. Demikian Mbak Maria. Iya, tadi disampaikan oleh anak korban pada saat kemarin saya mewawancarai, memang belum sempat ditunjukkan tapi sudah ditolak oleh pihak kepolisian dari Polsek Cinangka pada saat itu, Pak. Disampaikan bahwa disuruh mengejar sendiri tanpa pendampingan, dan meskipun sudah dikatakan memang pelaku ini membawa senjata api. Disampaikan oleh Polsek Cinangka katanya itu merupakan senjata api bohongan gitu Pak. Jadi monggo untuk mengejar sendiri tanpa pendampingan karena tidak ada pelaporan. Apakah demikian prosedur yang harus dilakukan? Iya, saya kira itu juga keliru, tapi memang mungkin bagi anggota umumnya Mbak ya, senjata yang digunakan itu adalah senjata airsoft gun biasanya yang dilakukan. Ini satu hal yang mungkin menjadi pelajaran juga ya, bahwa kita tidak boleh underestimate atau overestimate ya, bahwa bisa saja senjata itu senjata yang benar, apakah senjata rakitan ya ataukah. Tapi biasanya yang digunakan itu yang lazim terjadi adalah mereka menggunakan senjata airsoft gun ya. Tapi bagaimanapun juga menurut pendapat saya ini dari prosedur kepolisian memang harus ada satu perbaikan ya, protap, sehingga anggota juga tidak ragu-ragu dan pimpinan juga jangan sampai mempersalahkan kalau anggota sudah melaksanakan satu tindakan yang sudah didasarkan pada protap. Jadi kami sangat memohon kepada bapak-bapak dari Komisi 3 DPR ini bisa menjadi bahan RDP sehingga nanti Pak Kapolri juga akan memberikan kepastian kepada anggota, jangan sampai anggota takut bertindak karena takut terancam sanksi untuk mempengaruhi karirnya kalau dia melakukan diskresi. Ini juga pekerjaan rumah buat Prof Wahyu juga nih. Demikian, Pak. Iya, Pak Hasbi. Ya, memang protap yang sudah dilakukan sama polisi ini memang agak ribet kalau kita lihat ya. Agak ribet, tapi memang
Itu yang harus dilakukan. Tadi misalnya salah satu contoh, anak korban itu sudah mengatakan bahwa belum menyerahkan tapi sudah ditolak. Ini kan perlu bukti benar atau tidaknya. Lebih baik menurut saya kita tunggu aja penyelidikan ini. Bisa jadi ini karena soal seperti ini Mbak, permasalahan seperti ini, satu, polisi juga kadang-kadang, mohon maaf, oknum polisi ini takut. Sudah tahu, oh di sana ada backingnya. Itu dia, Pak. Nah ini yang mesti kita benar-benar evaluasi. Di sana backingnya ada siapa. Bagaimana polisi memberikan rasa aman dan juga keamanan bagi masyarakat itu? Ya, polisi saya rasa tidak berpikir, polisi itu berpikir panjang menurut saya. Karena memang kasus leasing mobil ini kadang-kadang di belakangnya itu ada backing. Kadang-kadang oh penyewaan mobil ini mobil masih jangan-jangan ini mobil masih leasing. Polisi bertindak harus apa? Harus izin pengadilan, harus izin dengan kepolisian, kan seperti itu. Jadi tidak bisa menurut saya itu kita menyalahkan kepolisian full di sini, tidak bisa. Nah polisi betul harus bertindak dengan prosedural yang ada, harus sesuai dengan protapnya. Begitu juga yang memang yang saya sayangkan di sini hanya satu, polisi harus melayani masyarakat. Kenapa di sini agak itulah agak ragu-ragu. Agak ragu-ragu. Seharusnya tidak boleh ragu gitu, polisi tidak boleh. Tapi polisi itu punya insting yang kuat. Saya meyakini polisi punya insting yang kuat dan polisi kita itu terkenal kok di internasional. Dan saya yakin mampu. Menarik berbicara mengenai insting yang kuat dari polisi, Pak Wahyu. Bagaimana kemudian seharusnya respon dari pihak polisi untuk bisa menentukan, menakar situasi-situasi darurat dan juga cara penanganan yang tepat. Itu dijawabnya nanti ya. Sesaat lagi tetap bersama kami.